Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang matematika bab 1 masih ya, tentang operasi hitung pecahan. Ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian. Isti'dadan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan menyebut nama Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah beri kemudahan, Allah beri pemahaman yang kuat, dan aktivitas kita Allah tetapkan sebagai, Allah catat sebagai amal solih dan pemberat amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu hari ini kita akan membahas tentang soal cerita penjumlahan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan berlatih dan diharapkan setelahnya kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan benar dan percaya diri. Ya, karena hari ini kita sudah bertemu dengan soal cerita ya, tentunya tentang penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalian akan semakin memahami kenapa sih sejak kemarin kita belajar tentang pecahan dan kenapa kita belajar tentang penjumlahan pecahan dan untuk apa dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan kita coba menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang pecahan. Di situ diharapkan kalian lebih memahami dan bisa aplikatif, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu menemukan hal yang serupa, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Baik, sebelumnya kita akan bersama-sama ya memohon kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 126, karena saat ini masih dalam nuansa Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Kita memohon kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Kita memohon kepada Allah agar negeri kita dipulihkan, diangkat wabah coronanya dari muka bumi ini sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Kita juga bisa belajar tatap muka dan insya Allah kita juga akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang lebih dan insya Allah jauh lebih baik dari yang kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan review terlebih dahulu ya. Di sini ada penjumlahan campuran ya, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada pecahan campuran, ada desimal dan ada persen. Nah, untuk memudahkan kalian ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Alhamdulillah di latihan yang kemarin sudah buku apriksa satu persatu dan alhamdulillah kalian sudah banyak memahami
walaupun masih ada 1-2 nomor yang perlu diperbaiki dan ada juga yang masih belum paham. Insya Allah kita sama-sama belajar. Yang pasti jangan sungkan untuk bertanya, ya. Jangan sungkan untuk bertanya karena ketika kalian belajar saat inilah kalian memiliki kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah ujian, kalian sudah tidak bisa bertanya lagi, ya. Nah, di sini pecahan campuran 21/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 2 bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Ya, 5 penyebutnya tetap 5/2. Nah, kemudian ditambah, di sini pecahan desimal kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa juga. Karena di sini desimalnya ada 2 angka di belakang koma, ya. Perhatikan baik-baik, ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100 karena 100 itu nolnya 2. Jadi 125/100 ditambah 60%. Untuk kesekian kalinya Pupua ingatkan bahwa persen ini adalah per 100, ya. Per 100 dan 60-nya ini jangan disederhanakan, ya. Nggak apa-apa, tetap saja ditulis 60/100, jangan dihilangkan nolnya. Jadi tetap ditulis 60/100, ya. Insya Allah semoga bisa difahami sampai sini, ya. Kita akan lanjut. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, tahapan berikutnya adalah menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK-nya. Oleh karena itu, kita tentukan dulu KPK dari 2 dan 100. KPK dari 2 dan 100, faktor dari 2 adalah 2, faktor dari 100 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oleh karena itu, KPK-nya adalah 100. Nah, di sini untuk pecahan yang kedua dan pecahan yang ketiga itu sudah memiliki penyebut 100. Oleh karena itu, yang kita sesuaikan tinggal yang pecahan yang pertama. 100, ya. Kenapa sih ketika kita menyamakan penyebut maka pembilangnya juga harus berubah, ya? Karena kita akan mencari pecahan senilai dengan 5/2 tapi penyebutnya 100 gitu, ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pecahan senilai. Ya. 100 penyebut 100 ini kita bagi dengan penyebut yang sebelumnya, ya, dengan penyebut yang pertama. 100 dibagi dengan 2. Perhatikan baik-baik. 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50. 50 kemudian kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 50 dikali dengan 5. Hasilnya adalah sama dengan 250, ya. 250 di sini. Ini adalah pecahan yang senilai dengan penyebut 100, pecahan yang senilai dengan 5/2, penyebut 100 yaitu 250/100. Selanjutnya kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama semua, maka pembilangnya kita jumlahkan 250 ditambah 125 ditambah 60 hasilnya adalah 435/100. Setelah selesai 435/100 ini kita boleh ubah ke dalam bentuk pecahan desimal atau ke dalam bentuk pecahan campuran, ya, sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, di sini kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 4,35 karena penyebutnya 100 maka 2 angka di belakang koma. Ya. Semoga bisa difahami. Kalau belum difahami, boleh diputar kembali video ini. Diulang dari bagian yang belum kamu pahami sampai kamu benar-benar paham. Nah, sekarang kita lanjut ke soal cerita penjumlahan pecahan. Kita akan bahas satu contoh soal, kemudian akan kita perkuat dengan latihan soal. Ya, hari ini akan diadakan arisan di rumah Bu Rida. Bu Rida akan membuat kue coklat sehingga membutuhkan tepung terigu. Bu Rida membeli tepung terigu 1,5 kilogram. Karena masih kurang, Bu Rida membeli lagi tepung terigu 0,4 kilogram. Berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Bu Rida?
Oke, pahami baik-baik soal cerita berikut. Jika kamu belum paham, boleh diulang kembali, dibaca kembali 2-3 kali. Ya, insya Allah setelah ketiga kalinya diharapkan kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan soal. Kalau sudah paham, sekarang langkah yang pertama yaitu kita akan mengubah cerita ke dalam bentuk kalimat matematika. Coba diingat-ingat, tadi ceritanya yaitu tentang Burida yang akan membuat kue. Dan Burida membutuhkan tepung, maka Burida membeli tepung sebanyak 1,5 kilogram. Karena kurang, ya Burida membeli membeli lagi tepung sebanyak 0,4 kilogram. Perhatikan baik-baik, ada kata membeli lagi. Karena dia membeli lagi, maka sekarang yang ditanya adalah tepung terigu yang diberi Burida semuanya ya, semuanya adalah berapa kilo. Nah, dengan ada kata membeli lagi, maka operasi hitung yang digunakan adalah penjumlahan. Ya, sekarang kita selesaikan dengan matematika. Nah, tepung terigu yang dibeli Burida 1,5 ditambah 0,4. Karena pertama Burida membeli 1,5 kilo, kemudian membeli lagi 0,4 kilo. Nah, yang pecahan pertama adalah pecahan campuran, yang kedua adalah pecahan desimal, ya. Sekarang kita samakan bentuk pecahannya. Kalian boleh ubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau kalian ubah ke dalam bentuk desimal, monggo terserah kalian yang memudahkan kalian. Yang penting sesuai dengan konsep yang benar. Ya. 1,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/2. Ditambah 0,4, satu angka di belakang koma, maka pecahan biasanya adalah 4/10. 3/2 ditambah 4/10, karena penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 10, maka kita akan cari KPK-nya terlebih dahulu. Ya. KPK-nya faktor dari 2 adalah 2, faktor dari 10 adalah 2 kali 5. Maka kita dapatkan KPK 10. Jadi, pecahan yang kedua sudah berpenyebut 10, jadi kita ubah ke yang pecahan pertama. Ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ya. Maka pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan, yaitu 19/10. Oke, dari 19/10 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1 sisa 9/10, atau dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 1,9 karena satu angka di belakang koma. Penyebutnya 10. Ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang dicoba kalian mengerjakan ya, berlatih di halaman 34 dan 35. Ayo berlatih 18 nomor 1 sampai 5. Ya. Dikerjakan di buku tulis lengkap dengan caranya ya. Nah, kenapa pertemuan sebelumnya harus buku apriksa satu persatu? Karena persiapan materi hari ini. Materi hari ini kalian akan mengubah ke dalam bentuk dari soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika. Ketika kalian sudah benar-benar memahami tentang operasi hitung penjumlahan dari berbagai bentuk pecahan, insya Allah kalian akan dimudahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di halaman 34 dan 35 yang ayo berlatih 18. Dan insya Allah nanti badal zuhur akan dipublish pembahasannya. Jadi sekarang kalian silakan mencoba terlebih dahulu ya. Silakan kalian coba terlebih dahulu, kalian selesaikan, nanti baru kalian bisa simak kembali pembahasan ayo berlatih 18 nomor 1 sampai 5. Insya Allah badal zuhur akan dipublish. Jadi sekarang kalian mencoba terlebih dahulu sendiri. Baik anak-anak sekalian, semoga Allah mudahkan. Ditunggu pertanyaannya apabila ada yang belum dipahami. Walaupun sebelum zuhur, boleh kalian tanya. Ketika kalian menemukan soal demi soal, tiap soal insya Allah akan Buku Apandu menjawab via WA. Ya,
Ditunggu pertanyaannya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.